Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 yang beranggotakan saya sendiri Ahmad Aunillah sebagai presenter pertama dan kedua Nada Gaida Nursi sebagai presenter kedua, dan yang terakhir adalah Ainul Fikriyah. Kami mohon maaf sebelumnya karena teman kami yang bernama Ainul Fikriyah tidak bisa mengikuti presentasi dikarenakan masih dalam kondisi tidak membaik atau sakit. Oke, langsung saja. Kami akan membahas tentang tafsir, ta'wil, dan terjemah. Yang pertama adalah pengertian tafsir. Tafsir diambil dari kata fasaro yufasiru tafsiron, yang berarti keterangan, penjelasan, atau uraian. Secara istilah, tafsir berarti menjelaskan makna ayat Al-Quran, keadaan kisah dan sebab turunnya ayat tersebut dengan lafal yang menunjukkan kepada makna dohir. Nah, sebenarnya di sini ada beberapa ahli tokoh yang menjelaskan tentang pengertian dari tafsir. Salah satunya menurut Al-Jurjani. Menurut beliau, tafsir adalah menjelaskan makna ayat, keadaannya, kisahnya, dan sebab yang karenanya ayat diturunkan dengan lafadz yang menunjukkan kepadanya dengan jelas sekali. Selanjutnya ada macam-macam tafsir. Yang pertama adalah tafsir bil maksur. Tafsir bil maksur adalah cara menafsirkan ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran, menafsirkan ayat Al-Quran dengan sunnah, menafsirkan ayat Al-Quran dengan pendapat para sahabat, atau menafsirkan ayat Al-Quran dengan perkataan para tabi'in. Nah, di sini tidak dijelaskan contohnya, tapi saya akan menjelaskan, tidak dicantumkan contohnya, tapi saya akan menjelaskan beberapa contoh. Yang pertama adalah menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Misalnya dalam surat Al-Hajj ayat 30. Kalian bisa cari sendiri di Al-Quran surat Al-Hajj ayat 30 yang berbunyi wa uhillat lakumul an'amu illa ma yutla alaikum, yang berarti dan telah dihalalkan bagi kamu semua binatang ternak terkecuali yang diterangkan kepadamu keharumannya. Nah, kalimat diterangkan kepadamu atau illa ma yutla alaikum ditafsirkan dengan surat Al-Maidah ayat 3, yaitu yang berarti diharamkan bagimu dalam kurung memakan, yaitu bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah. Selanjutnya adalah menafsirkan Al-Quran dengan as-sunnah atau hadis. Contohnya pada surat Al-An'am ayat 82. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala akadzabtum biayati wa lam tuhitu biha ilman amma da kuntum ta'maluna hatta idza ja'u. Nah, yang berarti orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman, mereka itulah orang-orang yang mendapat kemenangan dan mereka orang-orang yang mendapat petunjuk. Nah, kata az-zulm di sini dalam ayat tersebut itu dijelaskan oleh Rasulullah SAW dengan pengertian asyirik, yang berarti kemusyrikan. Nah, selanjutnya adalah menafsirkan Al-Quran dengan pendapat para sahabat. Contohnya pada surat An-Nisa ayat 2. Kalian bisa cari sendiri. Ayatnya yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atul yatama amwalahum wa la tatabaddalul khabitha bitayyibi wa la ta'kulu amwalahum ila amwalikum innahu kana huban kabira. Nah, di situ
artinya adalah, dan berikanlah kepada anak-anak yatim yang sudah balik harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk, dan jangan kamu memakan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan menukar dan memakan itu adalah dosa yang besar. Nah, mengenai penafsiran sahabat terhadap Al-Quran, itu diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dan Ibnu Halim dengan sanad yang sahih, dan Ikrimah dari Ibnu Abbas yang menerangkan ayat ini. Nah, kata hub itu ditafsirkan oleh Ibnu Abbas dengan dosa besar. Jadi artinya dosa besar. Itu ditafsirkan oleh Ibnu Abbas. Nah, yang terakhir adalah menafsirkan Al-Quran dengan pendapat para tabi'in. Di situ ada terdapat buku ya yang menafsirkan Al-Quran dengan pendapat para tabi'in. Yang ada buku yang namanya Tafsir Tobari, itu ditulis oleh Jami al-Bayan fi Tafsir Al-Quran, Muhammad Jarir al-Tobari. Itu terkenal dengan Tafsir At-Tobari. Dan selanjutnya adalah Bahr al-Ulum Muhammad al-Samarkandi, yaitu kitabnya terkenal dengan Tafsir al-Samarkandi. Kemudian ada Tafsir al-Baghawi. Tafsir al-Baghawi itu karya Al-Husain bin Mas'ud al-Baghawi. Nah, itu. Dan selanjutnya adalah Tafsir Birra'i, yaitu penafsiran Al-Quran berdasarkan rasionalitas pikiran atau ar-ra'yu dan pengetahuan empiris ad-dirayah. Tafsir jenis ini mengandalkan kemampuan ijtihad seorang mufasir dan tidak berdasarkan pada kehadiran riwayat. Kami mohon maaf sekali lagi tidak dicantumkan contohnya, tapi ada pada surat Al-Alaq ayat 2. Khalaqal insan. Nah, kata alaq di sini itu memberikan makna dengan bentuk jamak dari lafadz alaqah yang berarti segumpal darah yang kental. Nah, selanjutnya adalah tafsir mahmud atau terpuji. Nah, suatu penafsiran yang cocok dengan tujuan syar'i, jauh dari kesalahan dan kesesatan, sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa Arab, serta berpegang teguh pada usul-usulnya dalam memahami nas Al-Quran. Nah, selanjutnya ada tafsir al-batil al-madmum, suatu penafsiran berdasarkan hawa nafsu yang berdiri di atas kebodohan dan kesesatan. Manakala seseorang tidak paham dengan kaidah-kaidah bahasa Arab serta tujuan syara, maka ia akan jatuh ke dalam kesesatan dan pendapatnya tidak bisa dijadikan acuan. Contohnya pada buku Mafatih al-Ghayyub karya Muhammad bin Umar bin Al-Husain Ar-Razi, terkenal dengan tafsir Ar-Razi. Dan selanjutnya ada Anwar al-Tanzil wa Asrar at-Ta'wil karya Abdullah bin Umar al-Badawi, wafat pada tahun 685, itu terkenal dengan tafsir al-Badawi. Yang terakhir ada As-Siraj al-Munir karya Muhammad As-Sabrani al-Khatib, yaitu terkenal dengan tafsir al-Khatib. Nah, yang selanjutnya adalah tafsir bil isyari, suatu penafsiran di mana mentakwilkan ayat tidak menurut dohirnya, namun disertai usaha menggabungkan antara yang zohir dan yang tersembunyi. Contohnya, innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah, yaitu pada surat Al-Baqarah ya. Itu yang mempunyai makna dohir. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyembelih seekor sapi betina. Tetapi dalam tafsir isyari diberi makna dengan sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyembelih nafsu hewaniyah, seperti itu. Dan selanjutnya adalah metode dalam ilmu tafsir. Yang pertama ada metode tahlili, yaitu metode penafsiran Al-Quran yang dilakukan dengan cara menjelaskan ayat Al-Quran dalam berbagai aspek
serta menjelaskan maksud yang terkandung di dalamnya, sehingga kegiatan mufasir itu hanya menjelaskan per ayat, surat per surat, makna lafal tertentu, susunan kalimat, terus persesuaian kalimat satu dengan kalimat lain, asbabun nuzul yang berkenaan dengan ayat yang ditafsirkan. Metode tahlili disebut juga metode tafsir atau tafsi'i atau parsial yang banyak dilakukan oleh para mufasir salaf. Dan metode ini sebagian penganutnya dinyatakan sebagai metode yang gagal mengingat cara penafsirannya. Dan ini juga tidak dapat menemukan substansi Al-Quran secara integral. Kemudian ada metode tafsir ijmali, yaitu metode penafsiran Al-Quran yang dilakukan dengan cara menjelaskan maksud Al-Quran secara global, tidak terperinci seperti tafsir tahlili, hanya saja penjelasannya disebutkan secara global atau ijmal. Dan selanjutnya adalah metode muqarrin, yaitu metode penafsiran Al-Quran yang dilakukan dengan cara perbandingan komparatif, dengan menemukan dan mengkaji perbedaan-perbedaan antara unsur-unsur yang diperbandingkan, baik dengan menemukan unsur yang benar di antara yang kurang benar, atau untuk tujuan memperoleh gambaran yang lebih lengkap mengenai masalah yang dibahas dengan jalan penggabungan. Nah, unsur-unsur yang berbeda itu maksudnya adalah agar memperoleh gambaran yang lebih lengkap mengenai masalah-masalah yang dibahas, seperti itu. Dan selanjutnya adalah maudu'i. Metode maudu'i adalah metode penafsiran Al-Quran yang dilakukan dengan cara memilih topik tertentu yang hendak dicarikan penjelasannya dalam Al-Quran yang berhubungan dengan topik ini. Seperti itu. Lalu dicarilah kaitan antara berbagai ayat ini agar satu sama lain itu bersifat menjelaskan. Kemudian ditarik kesimpulan berdasarkan pemahaman mengenai ayat-ayat yang saling terkait itu. Seperti itu. Dan selanjutnya adalah pengertian takwil. Kata takwil itu berasal dari kata al-awal yang berarti kembali, ar-ruju', atau dari kata al-ma'al yang artinya tempat kembali, al-masir, dan al-aqibah yang berarti kesudahan. Ada yang menduga bahwa kata ini berasal dari kata al-iyalah yang berarti mengatur, asyasah. Secara istilah, takwil berarti memalingkan suatu lafal dari makna zahir kepada makna yang tidak zahir, yang juga dikandung oleh lafal tersebut, jika kemungkinan makna itu sesuai dengan Alkitab dan As-Sunnah. Selanjutnya ada bentuk-bentuk takwil, yaitu yang pertama adalah mengkhususkan lafadz yang umum atau tahsis al-umum. Nah, ini adalah mengalihkan lafadz dari maknanya yang umum kepada yang khusus. Jadi bentuk yang pertama ini adalah mengalihkan lafadz dari maknanya yang umum kepada yang khusus. Dalam bahasa usul disebut tahsis al-umum, ya, seperti firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 228 yang menerangkan bahwa wanita yang ditalak oleh suaminya harus menjalani iddah. Iddah itu masa tunggu selama 3 kali masa haid atau masa suci. Nah, ayat ini berlaku umum baik istri yang sudah digauli maupun belum, haid, menopause, atau dalam kondisi hamil. Kemudian ayat ini ditahsis dengan ayat yang lain dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 49 yang menerangkan bahwa wanita yang belum digauli tidak memiliki iddah atau masa tunggu. Nah, yang kedua adalah membatasi lafadz yang mutlak atau dalam bahasa usulnya disebut taqyid
al-mutlaq. Nah, bentuk yang kedua ini mengalihkan lafadz dari maknanya yang mutlak kepada yang terbatas atau muqayyad. Dalam bahasa usul disebut tadi ya takyid al-mutlaq. Seperti firman Allah tentang haramnya darah dalam Quran surat Al-Maidah ayat 3 menggunakan lafadz mutlak, kemudian dibatasi takyid dengan kata mengalir atau masfuhan dalam ayat yang lain, yaitu Quran surat Al-An'am ayat 145, sehingga yang diharamkan adalah darah yang mengalir. Nah, selanjutnya adalah mengalihkan lafadz dari maknanya yang hakiki kepada yang majasi. Nah, mengalihkan lafadz dari maknanya yang hakiki kepada yang majasi itu seperti pada firman Allah dalam surat Quran surat An-Nisa ayat 2 yang menerangkan untuk menyerahkan harta-harta milik anak yatim, yaitu anak yang ditinggal mati oleh orang tuanya sebelum mereka balik. Ayat ini bertentangan dengan ayat berikutnya Quran surat An-Nisa ayat 6 yang menerangkan untuk menyerahkan harta-harta milik anak yatim pada saat mereka telah balik dan dewasa. Dengan ayat ini dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan lafadz yatim pada ayat yang pertama bukan makna hakiki atau anak yang ditinggal mati oleh orang tuanya sebelum mereka balik, tapi makna majasi, yaitu ketika mereka telah balik dan dewasa. Yang terakhir adalah mengalihkan lafadz dari maknanya yang mengandung wajib menjadi makna yang sunnah. Jadi seperti perintah untuk mencatat hutang piutang dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 282 yang bermakna wajib. Kemudian ada dalil qarinah dalam ayat lain yang mengalihkannya menjadi sunnah, yaitu pada ayat selanjutnya Quran surat Al-Baqarah ayat 283. Kalian bisa cari sendiri dalam surat Al-Quran, dalam Quran surat Al-Baqarah. Seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kepada Nada Gaida Nursi sebagai presenter kedua, saya persilahkan. Terima kasih. Selanjutnya yaitu kaidah dalam pentakwilan. Seorang mu'awil atau seorang yang mentakwil tidak boleh melakukan takwil dengan sembarangan. Maka dari itu para ulama telah meletakkan kaidah-kaidah dalam pentakwilan. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu lafadz yang ingin ditakwil adalah lafadz ambigu dan bisa ditakwil. Oleh karena itu, lafadz mufassar dan lafadz muhkam atau lafadz yang sudah jelas tidak bisa ditakwil karena keduanya telah memiliki makna yang jelas. Yang kedua yaitu takwil yang mengalihkan lafadz dari makna zahir kepada makna batin harus berdasarkan pada dalil yang sahih dan dalil makna batin harus lebih kuat dari makna zahir. Yang ketiga yaitu takwil yang dihasilkan harus sesuai dengan makna bahasa Arab, makna syar'i atau makna urf atau kebiasaan orang Arab. Misalnya menakwil kata quru dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 228 dengan arti haid atau suci adalah takwil sahih karena sesuai dengan makna bahasa Arab untuk quru. Yang keempat yaitu adanya pertentangan antara dua dalil yang sahih. Jika salah satunya lemah, maka yang diambil adalah yang sahih dan tidak ada takwil. Seperti dalam Quran surat An-Nisa ayat 2 dan ayat 6. Pada ayat yang pertama, Allah memerintahkan untuk memberikan harta anak yatim, yaitu orang yang ditinggal mati oleh bapaknya sebelum usia baligh. Akan tetapi, makna ayat ini bertentangan dengan ayat yang kedua, yang bermakna perintah untuk memberikan harta anak yatim ketika sudah usia baligh. Maka kata yatim pada ayat pertama harus ditakwil dengan mengalihkan maknanya dari makna hakiki kepada makna majasi. Yang kelima, takwil tidak boleh menggugurkan nas syar'i lainnya, karena takwil merupakan salah satu metode ijtihad yang bersifat dzonni, sedangkan nas yang bersifat dzonni tidak bisa mengalahkan nas yang bersifat qot'i. Misalnya terdapat dalam surat Al-Maidah yang berbunyi wamsahu biru'usikum wa arjulikum ilal ka'baini. Kemudian dibaca kasroh oleh kalangan Syiah. Mereka memilih kasroh bukan fathah dengan alasan atof.
Hal ini akan berimplikasi kepada pemahaman ayat, bolehnya atau cukupnya mengusap kaki dalam wudhu. Pemahaman ini akan berdampak negatif kepada dua hal. Yang pertama, menggugurkan hadis-hadis sahih yang memerintahkan untuk membasuh kaki. Kedua, lazimnya mengusap kaki hanya sebatas mata kaki. Sehingga pembatasan pada mata kaki menjadi tidak berguna, padahal kerancuan makna dalam kalamullah mustahil terjadi. Yang keenam yaitu orang yang hendak melakukan takwil haruslah berkualifikasi mujtahid yang memiliki bekal ilmu-ilmu bahasa Arab dan ilmu-ilmu syar'i serta pemilik jiwa keilmuan yang telah matang. Yang ketujuh, jika takwil dengan kias, maka hendaknya menggunakan kias jali menurut ulama Syafi'iyah. Yang terakhir yaitu dalam mengalihkan lafaz dari makna yang kuat kepada makna yang lemah, selain memperhatikan dalil dan induksi dari makna lughawi, urf dan syar'i juga harus mengembalikan kepada makna yang dekat dengan berdasarkan dalil. Selanjutnya yaitu pengertian tarjamah. Kata tarjamah berasal dari bahasa Arab tarjamah yang berarti menafsirkan dan menerangkan dengan bahasa lain. Kemudian kemasukan tak tamarbutoh sehingga menjadi at-tarjamatun yang artinya pemindahan atau penyalinan dari suatu bahasa ke bahasa lain. Sedangkan pengertian tarjamah menurut istilah adalah memindahkan kata-kata dari suatu bahasa yang sinonim dengan bahasa yang lain yang susunan kata yang diterjemahkan sesuai dengan kata-kata yang menerjemahkan dengan syarat tertib bahasanya. Selanjutnya yaitu macam-macam tarjamah. Menurut Izzuddin Muhammad Najib, tarjamah atau terjemah terbagi dalam beberapa macam. Yaitu yang pertama yaitu terjemah setia atau harfiah, yaitu merupakan penerjemahan dengan menyalin teks asli atau bahasa sumber secara linier kata demi kata tanpa perubahan struktur kalimat dan tanpa memperhatikan makna-makna istilah yang ada dalam bahasa sumber. Yang kedua yaitu terjemah dengan perubahan. Terjemah model ini sering pula disebut dengan penyaduran. Dalam penerjemahan ini, teks bahasa asal disalin secara kalimat demi kalimat. Yang terakhir yaitu terjemah bebas atau terjemah kreatif. Terjemah ini disebut juga dengan penerjemahan makna tanpa meninggalkan teks harfiah. Dalam terjemah model ini, penerjemah lebih mementingkan isi atau makna teks bahasa sumber, kemudian berusaha menyuguhkan dalam gaya dan suasana bahasa target, baik istilah, estetika, dan bahkan ada upaya pembuangan atau penyempitan, penambahan 1-2 kata atau lebih. Selanjutnya yaitu persamaan dan perbedaan tafsir, takwil, dan tarjamah. Persamaan dari tafsir, takwil, dan terjemah adalah yang pertama yaitu ketiganya sama-sama menerangkan makna ayat-ayat Al-Quran. Yang kedua yaitu ketiganya sama-sama sebagai sarana untuk memahami Al-Quran. Selanjutnya yaitu perbedaan tafsir, takwil, dan terjemah. Jika tafsir merupakan sebuah usaha untuk mengungkapkan suatu makna yang tersembunyi dari sebuah ayat, maka takwil lebih dari itu, yaitu memilih makna sebuah lafaz yang ambigu yang memiliki banyak makna. Selain itu, tafsir biasanya hanya membahas lafaz-lafaz, sedangkan takwil lebih kepada membahas makna-makna. Sedangkan tarjamah sendiri merupakan pengubahan kata-kata dari bahasa Arab ke bahasa lain tanpa memberikan penjelasan arti kandungan secara panjang lebar dan tidak menyimpulkan dari isi kandungannya. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.